Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahabat budaya Pro 4 yang dirahmati dan dimuliakan Allah, judul kajian kita pada pertemuan yang baik ini 4 syarat masuk surga. 4 syarat masuk surga menurut Al-Quran. Yang pertama Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, ulaika ashabul jannah, mereka itulah ahli surga. Maka syarat untuk masuk ke dalam surga yang pertama, sahabat budaya yang saya muliakan, iman dan amal soleh. Ketika kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita meyakini bertuhan kepada Allah, bahwa Muhammad Rasulullah tidak cukup menghantarkan kita ke dalam surga, tapi harus dibarengi dengan amal soleh. Kebaikan-kebaikan harus kita lakukan untuk mempersiapkan bekal agar kita mampu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, syarat masuk ke dalam surga, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama makhluk Allah. Kalau sholat, puasa, itu bukan amal soleh, itu ibadah kepada Allah. Tapi ketika kita menolong orang lain, menyantuni anak yatim, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, itulah amal soleh. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan saja pun termasuk amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat masuk ke dalam surganya Allah, menjadi ahli surga, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah ke dalam ampunan Tuhanmu, kata Allah. Wa jannah, karena surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit, seluas bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah hanyalah untuk orang yang bertakwa. Maka syarat menjadi ahli surga yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Dia akan berusaha jauh dari segala yang diharamkan Allah. Kalau dia tahu di satu tempat itu ada yang diharamkan Allah, dia akan menjauh. Kalau dia tahu satu makan dan minuman itu haram, dia tidak akan mau memakannya. Dia tidak akan mau meminumnya. Maka sahabat budaya Pro 4 yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita masih mau memakan yang haram, masih mau minum yang haram, masih mau melihat yang haram, masih mau melakukan yang haram, maka itu artinya kita belum bertakwa di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, mari sama kita berusaha menjauhi segala yang diharamkan Allah, jauhi segala yang dilarang Allah, dan tunaikan segala perintah Allah, apakah itu yang wajib
ataupun yang disunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua, syarat menjadi ahli surganya Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi ahli surganya Allah agar masuk ke dalam surga, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-11. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Maka menurut ayat ini, sahabat budaya Pro 4 yang bahagia, syarat yang ketiga agar bisa masuk ke dalam surganya Allah, berjuang dan berkorban di jalan Allah. Sahabatku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa itu jihad? Kata Nabi SAW, jihad yang sesungguhnya itu ialah ketika kita berhadapan dengan satu maksiat yang saat itu kita mampu melakukannya, saat itu kesempatan ada, tidak ada orang yang melihat kita, tapi kita tidak mau melakukan maksiat itu, kita tinggalkan maksiat itu. Itulah jihad yang sesungguhnya. Kemudian ada juga jihad di jalan Allah, membela agama Allah. Profesor Buya Hamka almarhum mengatakan, kalau agamamu dihina, dilecehkan orang lain, engkau sanggup untuk membasminya, untuk menghalanginya, untuk menghentikannya, tapi engkau diam 1000 bahasa. Engkau biarkan agamamu dilecehkan, dihina orang. Maka kata Buya Hamka, lebih baik kau ganti bajumu dengan kain kafan. Maka berjuanglah di jalan Allah, berkorbanlah di jalan Allah. Inilah syarat yang ketiga menjadi ahli surganya Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah, Allah jelaskan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka syarat yang keempat, sahabat budaya yang mulia, untuk bisa masuk ke dalam surga, banyaklah bertaubat kepada Allah. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, Allah hidupkan kita sampai pada hari ini. Allah berikan kesempatan menghirup udara segar, bukan kita untuk bermegah-megah dunia, tapi karena Allah tahu banyaknya salah dosa kita, banyaknya maksiat kita, Allah berikan kesempatan untuk bertaubat kepada kita, agar kita bersih dan suci dalam pandangan Allah, agar kita menjadi ahli surganya Allah. Demikian sahabat gue yang mulia, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Semoga kita para pendengar ini seluruhnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa' wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.